dan meluap. Tapi kalau hati itu adem-adem saja, maka yang keluar pasti juga kata-kata yang lembut dan menarik, yang oleh anak-anak milenial disebut soft spoken. Soft spoken itu sebuah istilah yang menarik di kalangan anak-anak, yang juga mencerminkan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itu, orang yang baik hatinya akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan sikap yang baik. Orang yang tidak baik hatinya akan mengeluarkan kata-kata dan sikap yang tidak baik. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata meluap, maka yang kita bayangkan adalah ketika memasak air, airnya mendidih, maka dia meluap. Atau kalau kita isi air di tong lalu penuh, maka dia meluap. Maka definisi meluap itu artinya ketika sebuah wadah sudah kepenuhan, maka ia akan tumpah. Hati itu sebuah wadah yang bisa meluapkan entah kata-kata baik atau kata-kata tidak baik. Kalau kita membayangkan air mendidih yang meluap, maka itu berbahaya. Maka kalau hati yang sedang mendidih, pasti selalu meluapkan kata-kata yang panas juga. Setan kau, cuka minyak. Bisa juga anjing. Nah, itu kalau hati lagi mendidih dan meluap. Tapi kalau hati itu adem-adem saja, maka yang keluar pasti juga kata-kata yang lembut dan menarik, yang oleh anak-anak milenial disebut soft spoken.
Soft spoken itu sebuah istilah yang menarik di kalangan anak-anak, yang juga mencerminkan mereka itu pingin punya kekasih dan pasangan yang kalau dari segi berbicara ia punya karakter soft spoken, bahasa yang lembut, menarik, indah, mempesona, bukan yang sebaliknya. Nah, bagaimana supaya kita melahirkan soft spoken? Tentu jawabannya tentu harus punya hati atau wadah hati yang berisi kelembutan. Tadi di bagian pengantar saya mengajak kita untuk bertanya, kenapa hati itu berbentuk love? Ada yang bisa menjawab? Pak David, kenapa hati berbentuk love? Semua punya hati dan bentuknya love. Kenapa berbentuk seperti itu? Karena hati itu bait Allah. Allah adalah kasih, maka hati itu wadah yang harus berisi kasih, makanya berbentuk seperti cinta. Maka kalau hati kita adalah sebuah wadah kasih, maka isinya penuh dengan buah-buah cinta, yang kalau kita lihat dalam kitab suci, itu buah-buah roh atau buah-buah cinta itu dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 6 itu seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak mementingkan diri, tidak sombong, sopan, makanya bisa melahirkan soft spoken. Tidak mementingkan diri, tidak pemarah, pemaaf, suka keadilan. Dan kalau inilah benih-benih yang ada di wadah hati, pasti akan tercermin dalam soft spoken. Katanya soft spoken ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan konstruktif. Artinya kalau ada yang ikut misa hari ulang tahun Romo Boda kemarin itu, dia berkhotbah tentang pentingnya hospitality. Apa itu hospitality? Bayangkan saja hospital atau rumah sakit. Rumah sakit itu tempat untuk menampung dan menerima siapapun yang sedang sakit. Maka diharapkan kita itu memiliki sikap dan hati yang hospitality, mampu menerima siapapun dengan kondisi sakit apapun. Dulu waktu hari orang sakit sedunia, saya pernah berkhotbah tentang sebenarnya penyakit utama dalam diri kita bukanlah penyakit fisik, juga bukan sakit jiwa. Apalagi kalau kita sakit jiwa di Mataram, kita punya rumah sakit jiwa. Di tempat lain belum tentu ada. Tapi penyakit yang paling susah sebenarnya jiwa yang sakit. Siapa saja orang yang punya sakit, jiwa yang sakit, ya orang yang di hatinya ada kebencian, ada iri hati, ada kesombongan, ada keangkuhan, ada hawa nafsu. Itu adalah benih-benih yang membuat orang jiwa sakit. Jadi kalau sakit jiwa gampang ke rumah sakit jiwa, tapi kalau jiwa sakit obatnya cuman Anda perlu datang di hadapan Tuhan, membuka hatimu di hadapan Tuhan, membiarkan kembali hati kita disepuh dan dibalut serta disentuh oleh kasih Tuhan. Karena kalau kita bicara kasih dengan buah-buah kasih tadi, kasih adalah buah pertama dari Roh Kudus. 7 karunia roh, nomor 1 adalah kasih, nomor 2 sukacita. Kasih lalu melahirkan beberapa hal tadi. Jadi kalau bicara tentang hati itu gudang cinta, hati itu wadah penuh cinta, maka tidak ada pilihan lain. Buka hatimu kepada sang cinta abadi, sang kasih ilahi, yaitu Allah. Karena Santo Yohanes bilang, Allah adalah kasih. Bapak Ibu, itulah maksud Yesus ketika dalam Injil pada hari ini dia mengajak kita untuk hati-hati menggunakan hati dan hati-hati berbicara. Seringkali saya berkhotbah kalau ada orang meninggal, di antara banyak hal untuk menginvestasi kematian supaya masuk surga, selain yang utama dan pertama itu Ekaristi, juga jaga bicara dan jaga sikap dengan positive thinking dan positive speaking. Berpikir positif dan berbicara positif. Dan ini yang berat untuk kita, berpikir positif dan berbicara positif.
Seringkali kita suka berpikir negatif dan berbicara negatif. Bapak Ibu, seringkali saya mengingatkan, hati-hati kalau kita berbicara negatif tentang orang. Kejelekannya, keburukannya, dosanya, masalahnya, kelemahannya, hati-hati. Karena dari segi psikologis, orang yang belajar psikologi paham betul bahwa ketika kita banyak bicara tentang kejelekan, kelemahan, dosa dan kesalahan orang, itu namanya menciptakan tameng untuk membela diri, hanya mau mengatakan kita punya dosa, kesalahan, kelemahan dan persoalan lebih banyak dari orang yang kita persoalkan. Kadang-kadang saya berpikir, saya suka dibenci, saya suka dihina, saya suka dicaci maki, saya suka dikata-katai negatif dan jelek oleh orang, karena itu mendatangkan rahmat. Selain mendatangkan rahmat, apalagi 2 minggu lalu kan dalam khotbah di bukit, Yesus bilang apa? Berbahagialah aku bila karena aku kamu dicaci maki, dicela, dianiaya, difitnah, upahmu besar di surga. Bukan hanya tentang mendapat kebahagiaan surgawi, kita dicaci maki, dicela, dihina, diomongin orang. Bapak Ibu, satu hal yang pasti, seringkali kita diomongin negatif oleh orang, kita dibicarakan negatif oleh orang, bukan karena aslinya kita lebih jelek dan lebih buruk dari orang yang berbicara tentang keburukan dan kejelekan kita, tapi karena kita baik, lebih baik dari dia. Coba kamu lihat dalam hidup, orang yang sering bicarakan kamu, kenyataannya kamu baik, itu karena dia iri dan cemburu, dia tidak bisa memiliki hal seperti yang kamu miliki. Dan dari segi kitab suci, melampaui psikologi, Bapak Ibu, ternyata memang perlu kita hati-hati berbicara negatif tentang orang, berbicara hard spoken kepada orang. Kenapa? Yesus loh yang bilang, dari bicaramu terungkap apa yang ada di hatimu. Itu jugalah yang ditulis oleh kitab Sirach dalam bacaan pertama. Dari bicaramu terungkap apa isi hatimu. Bapak Ibu, hati-hati. Yesus bahkan dengan keras mengatakan, kamu itu mau mengeluarkan serpihan di mata orang, tapi punya balok yang besar di matamu, tidak kau lihat. Coba kita bandingkan serpihan dengan balok. Kalau tidak tahu nanti ke bengkel, lihat. Balok itu gampang sekali dilihat, tapi serpihan itu serbuk yang susah dilihat. Dan bayangkan, di mata kita ada balok besar, di mata orang ada serpihan, tapi kita tidak bisa melihat balok kita itu, tapi orang punya kita bisa lihat. Artinya begini, kita sebenarnya punya persoalan dan masalah yang lebih besar, tapi kita tidak mampu melihat karena kita lebih suka melihat orang punya yang kecil-kecil, yang lebih kecil dari kita. Kenapa kemudian kita itu menjadi pribadi yang suka bicara orang, suka gosipin orang, suka bahas kelemahan orang? Itu karena kita tidak mampu melihat kita punya yang lebih besar seperti balok di dalam diri kita. Jadi hati-hatilah berbicara, hati-hatilah bersikap, karena dari bicara kita, dari sikap kita tercermin apa yang ada di hati kita. Terlalu mudah kita menilai orang yang suka gosip, orang yang suka omong orang yang suka mempersoalkan masalah dan persoalan orang, itu dia punya lebih besar daripada kita yang dipersoalkan. Itu pasti. Maka kalau saya pribadi, saya hati-hati sekali bicara dan menilai pribadi orang, karena takutnya kalau saya bertemu dengan dan berbicara dengan orang yang belajar psikologi, langsung ketahuan saya punya lebih besar daripada yang orang saya bicarakan. Kalau orang yang mendengar kitab suci, langsung dia tahu. Yesus bilang apa dalam Injil hari ini? Dari apa yang kamu bicarakan, ketahuan apa yang ada di hatimu. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk gemar bersoft spoken, budi bahasa yang lembut, bicara hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif. Karena kalau itu yang kita hidup, orang langsung menanda bahwa ada kasih di hati kita. Sebaliknya, kalau kita hard spoken, bicara hal yang keras, kasar, tidak menarik, membuat orang makan hati dan sakit hati, bicara tentang keburukan dan kejelekan orang, itu adalah tanda bahwa di hati kita sedang punya masalah dan problem yang besar, yang lebih besar daripada orang yang kita bicarakan. Hati berbentuk love, karena itu adalah gudang cinta. Allah adalah cinta. Maka kemari kita membuka kembali hati kita.
biarkan Tuhan menyentuh hati kita, membuka hati kita di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus. Karena secara manusiawi kita tidak mampu menata kembali hati kita untuk menjadi gudang cinta. Hanya Tuhan yang Maha Cinta, hanya Tuhan yang menciptakan kita, hanya Tuhan yang menjadikan hati kita sebagai bait Allah akan bisa menata dan mengatur kembali hati kita supaya hati kita menjadi gudang cinta dalam tutur kata dan kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, mari menengok dan lihat ke dalam hati masing-masing. Dan sambil melihat ke dalam hati masing-masing, saya meminta Bapak Ibu untuk buka hatimu. Biarkan Allah menjamah hatimu dan biarkan Allah menyentuh hati kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, buka hatimu untuk disentuh oleh Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Buka hatimu untuk disentuh oleh Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Boleh sama-sama. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dan selanjutnya kita membiarkan Allah tinggal di hati kita melalui tubuh dan darahnya yang akan kita santap pada perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Semoga Tuhan memberkati.